Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perhitungan teknik kimia dengan MS Excel, Microsoft Excel. Dalam hal ini, saya akan fokuskan untuk pertemuan kali ini membahas mengenai penggunaan trendline. Excel adalah bagian dari Microsoft Office, mungkin ini sebagai review saja. Ini adalah merupakan perangkat lunak untuk penyelesaian persoalan yang memungkinkan insinyur kimia melakukan perhitungan dan visualisasi dengan mudah. Jadi Excel ini bisa menjadi alat yang kuat dan serbaguna untuk berbagai analisa numerik dan aplikasi teknik kimia. Sebagai contoh, kita bisa memasukkan dalam Excel, memuat secara bersama-sama informasi tentang teknoekonomi. Excel juga dapat digunakan untuk perancangan alat dan proses, untuk pemodelan dan simulasi dan optimasi. Excel memiliki karakteristik unik. Ada 1.048.576 baris kali 16.384 kolom. Dalam sel, jumlah huruf maksimum adalah 32.767. Ada pemotong halaman sebanyak 1.026 horizontal dan vertikal. Jumlah undo yang bisa dilakukan, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kemudian undo itu bisa sampai 100, dengan iterasi sampai 32.767. Angka terbesar yang diizinkan melalui rumus adalah 1,8 kali 10 pangkat 308. Maaf, ini 308. Sedangkan jumlah fungsi worksheet yang tersedia adalah 341. Di dalam Excel banyak fungsi bawaan, mungkin kita tidak perlu mempelajarinya secara bersamaan. Kita akan belajar satu persatu sesuai dengan yang cocok untuk kita gunakan dalam aplikasi kita. Nah, ini yang dalam kasus yang akan kita bahas ini, yaitu menggunakan trendline. Ini adalah beberapa fungsi bawaan yang ada dalam Excel. Fungsi yang pertama adalah slope, dengan sintaks slope kurung buka non YX kurung non XX. Non Y adalah nilai Y dalam titik data, ini berupa vektor. Kemudian non X adalah nilai X dalam titik data, ini juga vektor. Kemudian fungsi yang kedua adalah intercept dengan sintaks intercept non Y, non X. Non Y adalah nilai X dalam titik data, kemudian non X adalah nilai X dalam titik data. Kemudian fungsi yang ketiga adalah index dengan sintaks index, table, row number, column number. Row number adalah posisi baris dalam tabel untuk lookup. Ini adalah posisi baris relatif dalam tabel, bukan angka baris aktual dalam worksheet. Kemudian column number ini adalah posisi kolom dalam tabel. Ini juga posisi kolom relatif dalam tabel dan bukan nomor kolom aktual dalam worksheet. Returns ini adalah mengembalikan, jadi fungsi inilah mengembalikan tipe data seperti string, numerik, tanggal, dan sebagainya. Fungsi yang keempat adalah linus. Sintaksnya adalah linus, y values, x values, constant, additional statistics. Y values ini adalah himpunan nilai Y yang diketahui. X value ini opsional. Ini adalah himpunan data X yang diketahui. Jika tidak diisi, jika di sini tidak diisi, maka nilai dari X dianggap sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang panjang array-nya sama seperti nilai Y. Untuk 2 atau lebih variabel bebas, seluruh range X yang diketahui harus disediakan. Konstan ini juga opsional. Ini benar, jadi ini true atau false. Jika diabaikan, jika tidak diisi, maka dianggap benar. Jika benar, jika true, maka intercept-nya dihitung. Jika false, intercept menjadi 0.
Additional statistics ini juga opsional, bisa true, benar, atau false, salah. Jika diabaikan, fungsi akan menganggap false atau salah, dan mengembalikan slope dan intercept. Jika true, benar, maka fungsi akan mengembalikan statistik regresi tambahan. Kemudian fungsi yang kelima adalah person. Sintaksnya adalah person, y values, x values. Y values dan x values adalah dua array data, jadi dua himpunan data dengan panjang sama. Jika nilai ini adalah teks, ya, nilai teks atau nilai logical, atau merujuk ke sel kosong, maka nilai ini dikeluarkan dari perhitungan. Jadi fungsi ini mengembalikan produk person product moment correlation coefficient R. Baik, jadi sintaks kalau kita tuliskan tadi dari 5 fungsi tadi, misalnya kita punya persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka sintaksnya B adalah untuk mencari nilai B, maka B di dalam sel dalam Excel kita tulis sama dengan slope kurung buka Y kurung tutup X. Tren lainnya adalah linear, jadi adalah fungsi linear. A adalah intercept, kita nulis dalam Excel sama dengan intercept kurung Y, X. Kalau persamaannya Y sama dengan A plus B ln X, maka untuk mencari nilai B, kita bisa tuliskan sama dengan indeks kurung buka minus kurung buka Y, ln, kurung buka X, kurung tutup, 1. Ini untuk menghitung slope. Sedangkan yang kedua dengan cara yang sama, tapi yang parameter terakhir diisi dengan 2. Ini untuk menghitung intercept. Tren lainnya adalah berupa logaritmik. Fungsi yang ketiga adalah Y sama dengan AX plus B. Maka untuk mencari B, kita tulis sama dengan indeks kurung buka minus kurung buka ln kurung buka Y kurung tutup, koma, ln kurung buka X kurung tutup, koma, 1. Jadi ini juga slope. Kemudian yang A ini intercept, kita tuliskan eksponen, EXP, ini eksponensial, kurung buka indeks, kurung buka minus, kurung buka ln, kurung buka Y, kurung tutup, koma, ln, kurung buka X, kurung tutup, koma, 2. Jadi angka 2 ini merujuk ke interceptnya. Yang kelima, kalau kita punya persamaan Y sama dengan C0 plus C1X plus C2X kuadrat, maka kita bisa mencari nilai C2 dengan persamaan ini. Sama dengan indeks minus Y, X pangkat kurung perawal 1,2 kurung perawal kurung tutup, 1. C1 sama dengan sama, cuma di sini ditulis 2 indeksnya. Berarti yang kalau 1 yang dihitung adalah C2, kalau ditulis di sini 2 yang dihitung adalah C1. Jadi indeks dari polinomial derajat pangkat yang pangkatnya 1, dan kalau ditulis 3 ini C0 atau konstantanya. X akar kurung perawal 1,2 berarti bahwa ring untuk 2 array di mana nilai XI dan XI kuadrat disimpan. Kemudian semua koefisien dapat juga diperoleh menggunakan cara ini, yaitu sama dengan minus kurung buka Y, X pangkat kurung perawal 1,2 kurung perawal tutup. Dalam 1 baris dan 3 kolom. Jadi yang pertama adalah tren lainnya linear, yang kedua ini logaritmik, yang ketiga ini pangkat, yang keempat eksponensial, yang kelima polinomial order 2. Nah, sekarang contoh untuk tren lain tadi, untuk mencari koefisien tren lain, misalnya kita punya data percobaan seperti ini. Hasil percobaan dalam percobaan pencampuran cairan untuk korelasi daya menggunakan pitch split turbine menunjukkan bahwa dalam daerah viskus, bilangan daya dihubungkan dengan bilangan Reynolds dengan data sebagai berikut. Jadi ini bilangan Reynolds 1, 3, 5, 7, 9, 13. Dan ini bilangan dayanya P0, 50, 18, 11, 7,9, 6,2, dan 5. Kita punya data seperti ini. Nah, persamaan mana yang cocok dengan
data ini, korelasi apa yang paling cocok untuk menggambarkan P0 sebagai fungsi atau bilangan daya sebagai fungsi dari bilangan Reynolds. Baik, ini bisa kita selesaikan dengan Excel seperti ini. Jadi ini program ini yang akan mengkorelasikan data X dan Y dengan persamaan berikut dari persoalan tadi. Jadi kita mungkin bisa kita coba untuk mengkorelasikan dengan 8 persamaan. Persamaan pertama linear, Y sama dengan BX plus A. Persamaan kedua kuadrat, polinomial derajat 2Y sama dengan BX kuadrat plus A. Persamaan ketiga adalah pangkat, Y sama dengan BX pangkat setengah plus A. Persamaan keempat adalah eksponensial, Y sama dengan A eksponel B kali X. Persamaan kelima adalah logaritmik, Y sama dengan B kali ln X plus A. Persamaan keenam adalah pangkat, Y sama dengan A kali X plus B. Persamaan ketujuh, Y sama dengan B per X plus A. Persamaan ke-8, 1/Y sama dengan B per X plus A. Nah, dari 8 persamaan ini, mana yang cocok untuk korelasi data yang tadi? Jadi kalau kita tuliskan data yang tadi sebagai data inputnya, ya tadi, ini bilangan Reynolds, ini bilangan daya. Bilangan Reynolds-nya X, bilangan dayanya Y. Kemudian kita tulis ya, dari data tadi bisa kita tuliskan seperti ini, inputannya nanti. Nah, kemudian ini kita evaluasi persamaannya. Jadi yang pertama ini adalah untuk persamaan 1, Y sama dengan BX plus A, maka kita lihat X dan Y ini sama persis. Jadi ini bisa kita tulis sama dengan kolom yang ini, sel yang ini, kemudian yang ini juga sama dengan sel untuk ini, kemudian kita copy saja. Kita blok, kemudian ini kita taruh di sini cursornya, dan kita tarik ke bawah, ini maka copy. Sudah di copy. Nah, kemudian untuk menghitung slope-nya tadi ya, slope dari ini kalau dianggap linear, maka B-nya adalah slope. Kita tulis slope kurung buka F13 titik 2 F18, E13 titik 2 E18. Jadi range-nya dari untuk yang Y-nya yang diketahui adalah F13 mulai dari sini sampai F18 sampai sini. Kemudian untuk X yang diketahui adalah dari sini E18 sampai E13 sampai E18. Jadi kalau kita tulis ini kita tulis saja misalnya bisa kita langsung dari sini atau kita tulis sama dengan slope kurang buka F13.2 F18, E13. Kalau kita mulai dari sini kita bisa klik ini. Nah, maka kita pilih ini sudah slope. Nanti kita bisa pilih Y-nya adalah ini ya. Kemudian X-nya adalah ini, kita klik di sini, kemudian X-nya adalah ini. Enter, kemudian kita OK. Nah, oh ini ada, bentar, oh ada nggak sama. Bentar, berarti tadi kita ganti slope ke mulai dari sini sampai sini. Kemudian ini mulai dari sini sampai sini. Dan kita OK. Oke, kita ketemu. Intercept juga sama, bisa mulai dari klik ini atau kita tulis sama dengan intercept F13, F18, dan seterusnya. Jadi sama dengan intercept kurung buka F13 sampai F19. Jadi yang ini F13 sampai F19, kemudian koma E13 sampai E18. Nah, sedangkan yang angka yang ini untuk Y sama dengan BX kuadrat plus A, maka X-nya yang kita kuadratkan. Jadi ini untuk yang kolom yang ini sama dengan ini kuadrat ya, pangkat 2. Kemudian yang ini sama, tetap nggak ada kuadratnya, ini sama dengan yang data aslinya, Y. Kemudian ini bisa kita blok, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, ini sama, berarti slope-nya juga sama, mulai dari slope sama dengan, sama seperti cara penulisannya, kita dapatkan nilai slope-nya 0,16 ya. Jadi slope dari Y yang diketahui adalah ini dari sini, kemudian X yang diketahui adalah dari sini.
Nah, kemudian untuk yang persamaan ketiga, Y sama dengan B kali X pangkat setengah plus A. Jadi ini X-nya adalah pangkat setengah. Jadi ini kita tulis sama dengan X, jadi NRE-nya dipangkatkan setengah, pangkat 0,5. Kemudian yang ini sama, karena Y, jadi tidak ada pangkat apa-apa, ini tetap sama dengan sel yang ini, daya, bilangan daya, kemudian kita plot, kita copy. Nah, slope-nya sama, jadi kita tulis slope, atau kalau mau kita bisa copy aja dari sini, copy, kemudian kita paste. Nah, udah ketemu. Yang ini juga sama, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ctrl copy, kemudian Ctrl V. Sudah kita dapatkan. Persamaan yang keempat adalah ln Y sama dengan ln A plus BX. Ini, jadi ini kita tulis ya. Ini kita lonkan. Nilai persamaan keempat adalah Y sama dengan A eksponensial B plus E. Kalau kita lonkan, berarti ln Y sama dengan ln A plus BX. Nah, jadi X-nya ke dalam hal ini jadi tetap ya. X-nya tetap sama dengan ini. Jadi ini sama dengan nilai yang di sini. Sedangkan Y-nya adalah ln. Jadi sama dengan ln kurung buka, kita taruh di sini, yang untuk di C13, kemudian kurung tutup. Nah, ketemu ini, blok, kemudian kita copy ke bawah. Kemudian slope dan intercept bisa ini kita blok, kemudian Ctrl C atau copy, kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari A dan B-nya. Ini B, slope, ini A, intercept. Persamaan kelima adalah Y sama dengan B ln X plus A. Berarti X-nya adalah dilonkan, di dalam ini menjadi sama dengan ln, kurung buka, kita taruh sini kursornya, kurung tutup. Y-nya sama dengan yang ini, jadi sama dengan sel C13. Dan ini bisa kita copy, kita tarik, kita taruh kursornya di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Kita sudah punya datanya. Ya. Dan ini juga sama, ini tinggal copy aja. Ctrl C, kemudian ini Ctrl taruh di sini kursornya, kemudian Ctrl V. Sudah ketemu. Nah, kemudian persamaan yang keenam adalah Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ini kita lonkan menjadi ln Y sama dengan ln A plus B ln X. Jadi datanya untuk Y dilonkan, untuk X adalah dalam bentuk ln X. Jadi ini sama dengan ln X, ya. Nah, ln dari bilangan Reynolds. Sedangkan yang ini juga sama, ln dari bilangan daya. Kemudian sama berarti ini kemudian kita copy, tarik ke bawah. Slope-nya juga sama. Tadi ini kita copy aja, Ctrl copy, dan ini sudah kita dapatkan slope dan intercept-nya. Persamaan yang ketujuh adalah Y sama dengan B per X plus A. Maka ini yang X-nya kita bagi. Jadi 1/X ya, sama dengan 1 dibagi dengan sel ini, yaitu sel B13, yaitu bilangan Reynolds-nya. Kemudian Y-nya adalah sama, jadi tidak perlu diapakan, jadi ini langsung samakan aja dengan C13. Kemudian di copy ke bawah. Di copy ke bawah. Kemudian ini sama, copy ini di blok, kemudian di copy dan di paste di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, 1/Y sama dengan B per X plus A. Jadi yang ini sama seperti tadi, yaitu 1/X sama dengan 1 dibagi dengan B13. Kemudian yang ini juga sama 1/Y, 1 dibagi C13. Kemudian ini kita copy ke bawah. Ini ya. Kita copy ke bawah. Oke. Jadi ini kita bila desimalnya kita jadikan 2. Slope-nya sama tadi kita hitung dengan ini. Nah, sekarang kita sudah punya nilai slope, intercept, dan sebagainya dari 8 persamaan ini. Nah, sekarang
Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menghitung slope dan intercept, yaitu dengan menggunakan indeks Linus F13 sampai F18, E13 sampai E18, 1. 1 ini menunjuk ke slope. Kemudian dengan cara yang sama, ini ke nilai sama dengan 2. Ini adalah intercept. Kalau kita tulis di sini sama dengan indeks kurung buka Linus kurung buka F13 sampai titik 2, F18, E13, titik 2, E18, kurung tutup, 1, maka kita dapatkan slope. Sedangkan yang di bawah, bedanya kita copy, kemudian yang ini diganti dengan angka 2. Maka kita dapatkan intercept. Nah, jadi kita sudah punya slope dan intercept untuk, atau dengan kata lain nilai konstanta B dan A untuk 8 persamaan ini. Nah, sekarang untuk mencari persamaan yang paling cocok itu yang mana, maka kita bisa menggunakan, kalau tren lain menggunakan eh, grafik, biasanya kita tren lain, kemudian kita cari R kuadratnya. R kuadratnya. Kalau R kuadrat nilainya 0,0 sampai 1, kalau 0 itu jauh dari titik data, kalau 1 itu benar-benar bagus, pas dengan titik data persamaannya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi Pearson ini. Jadi kita copy ini, B sama A-nya, B-nya adalah slope, A-nya intercept, jadi ini sama dengan F20, sedangkan yang ini sama dengan F21, yang intercept ini. Begitu juga dengan ini dan terusnya. Jadi ini sama dengan ini, semuanya kita. Nah, kemudian kita cari Pearson-nya, R. Jadi dengan menuliskan sama dengan, di sel ini sama dengan Pearson, kurung buka, F13.2, F18, E13.2, E18, kurung tutup. Maka kita dapatkan nilai, ya ini teksnya dari sini-sini. Ini 0,7, min 0,7735, sedangkan ini min 0,6036, ini min 0,8710, ini minus 0,910, ini minus 0,9496, ini minus 9,9986, ini 0,9998, ini minus 0,8137. Kalau melihat ini, angka yang mendekati 1 itu yang paling cocok, paling sesuai ya persamaannya. Jadi dua angka ini adalah yang paling cocok. Ini mendekati 1, 0,9998, ini 0,9986. Jadi kita punya dua persamaan ini. Nah, kalau kita coba grafikkan, kita bisa tulis ya, sekarang ini kita mau buat grafiknya, ya. Grafik, untuk grafik, berarti ini X, kemudian ini Y data, dari data asli, kemudian ini adalah Y dari persamaan 6, ya. Kemudian ini Y menggunakan persamaan 7. Nah, ini X-nya adalah sama dengan ini. Kemudian Y datanya ini, dari data ini sama dengan ini. Kemudian Y dari persamaan 6. Jadi ini berarti ini kita copy ke bawah. Oke, sampai 13. Nah, menggunakan persamaan 6 kita bisa hitung, yaitu persamaan 6 Y sama dengan AX pangkat B. A-nya adalah ini. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan A-nya adalah ini ya. A-nya yang ini kali X. X-nya adalah ini pangkat B. Pangkat B-nya yang ini. Oke, kita jadikan dua angka di belakang koma saja. Kemudian untuk persamaan 7 sama dengan, ya persamaan 7 ini, Y sama dengan B per X plus A. Jadi ini sama dengan, untuk persamaan 7, B-nya adalah yang ini. B dibagi X, X-nya ini,
kemudian ditambah dengan A. A-nya adalah ini. Oke, ini kita jadikan dua klik, dua angka di belakang koma, kemudian ini kita blok, kemudian kita copy ke bawah. Mohon maaf, ini tadi mestinya yang ininya, coba kita ulangi ini, jadi yang ini karena B, ya nilai B-nya ini yang P25 sama P26, ini kita F4 ya, ada dolar, tanda dolarnya, supaya nanti di copy tidak berubah di sininya, ini juga F4, kita taruh kursornya, kita taruh di sini, kemudian kita klik F4. Ini juga sama, yang R25 dan R26. Jadi ini kita taruh sini, kemudian kita klik F4, jadi dolar, ini juga kita klik F4, nah, baru kita copy. Oke, kita sudah, jadi kalau menurut data 50, menurut persamaan 6, nilainya 49,13 bersama 7 sekian. Coba kita buat plotnya. Jadi kita plot segini, kemudian insert. Kita insert ini, chart, kita pilih yang sini. Klik OK. Jadi kita bisa dapatkan, nah ini kalau kita tambah, ini bisa kita tambah di sini, elemen untuk menambah ini. Jadi yang aksis title untuk primary horizontal kita tambah. Jadi ini adalah bilangan Reynolds, NRE, kemudian ini kita tambah yang untuk YX vertikal, ini adalah P0. Oke. Ini kita klik kanan, kemudian format fontnya kita jadikan subscript. Ini kayaknya juga bisa kita ubah itu. RE-nya kita blok, kemudian klik dan fontnya kita kasih subscript. Nah, jadi yang kita sudah bisa dapatkan ya grafik ini. Jadi ini adalah hampir sama ya, ini titik-titiknya bisa kita bisa ganti saja misalnya. Ini kita edit, kemudian kita ini eksperimen. Oke. Kemudian yang ini kita edit, kita ganti persamaan 6. Kemudian yang ini kita ganti edit, kemudian persamaan 7. Oke. Jadi kita sudah punya, jadi benar-benar pas antara data percobaan dengan persamaannya. Jadi untuk mengkorelasikan untuk mengkorelasikan data dengan suatu persamaan, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ya. Oke, baik. Demikian tadi penjelasan bahasan kita mengenai mencari koefisien trend line. Kalau kita punya data eksperimen, kemudian kita ingin mengkorelasikan kira-kira persamaan mana yang cocok, maka kita bisa pakai beberapa fungsi yang ada di dalam Accent. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe kanal Lab Elkin Core. Sampai jumpa.